Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Nggak kerasa ya, kemunculan AMD Ryzen itu udah 5 tahun lamanya. Padahal kayaknya baru aja kemarin AMD Ryzen itu bikin momentum besar di mana mereka bisa mengembalikan namanya lagi berkat si AMD Ryzen ini. Gue inget banget saat itu kemunculan AMD Ryzen 7 1800X bahkan bisa mengalahkan CPU level high-end desktop. 5 tahun dari AMD Ryzen juga membuktikan bahwa AMD memang bisa komitmen dengan soket AM4-nya. Seperti yang kita tahu bahwa AMD sampai sekarang masih menggunakan soket AM4 dan bahkan beberapa motherboardnya pun masih mendapatkan CPU upgrade hingga AMD Ryzen 5000 series yang paling terbaru. Maka dari itu di sini gue pengen kilas balik 5 tahun ke belakang mengenai platform untuk AMD Ryzen. Jadi bukan cuma soal CPU-nya aja, tapi kita bicarain soal platform yang dimana itu berkaitan dengan motherboard dari AMD Ryzen. Tapi sebelum itu, gue juga pengen infoin sesuatu yang bertepatan dengan 5 tahun AMD Ryzen nih. Di sini udah ada box 5 years old Ryzen. Ini edisi terbatas dan akan gue bagiin untuk 5 orang aja. Untuk isinya ada apa aja, sekarang kita coba buka aja biar kalian juga nggak penasaran dan mungkin kalian jadi pingin juga nih untuk box dari AMD Ryzen ini. Untuk isinya itu yang pertama kita dapetin ada kartu ucapan dari AMD Ryzen yang udah ditulis juga sama Peter Chambers, Managing Director Sales Asia Pasifik dari AMD. Ini kalian bakalan dapetin juga. Habis itu karena ini momentumnya berdekatan dengan Natal ya dan juga tahun baru, di sini kalian bakalan dapetin topi Santa. Itu yang pertama, tapi nggak cuma itu aja isinya. Isinya itu ada satu kotak lagi di sini. Di sini udah ada tulisannya M yang berarti itu adalah ukuran ya. Ini adalah jaket. Jadi buat kalian yang nantinya bakalan nanya ke gua, "Bang, itu kira-kira dijual nggak sama AMD?" Gua bisa bilang ini sepertinya limited ya. Jadi buat kalian yang dapat 5 dari gua ini, itu kalian beruntung banget. Ini kurang lebih jaketnya seperti ini. Nah, jadi kurang lebih kayak begini ya. Kalian bisa lihat kalau udah dipakai. Nanti kalau misalkan udah di resletingin atau nggak di resletingin, ya terserah kalian lah. Yang penting intinya seperti ini ya untuk jaketnya. Masih ada satu kotak lagi di bagian dalam yang isinya itu adalah ada notebook, tapi bukan notebook laptop, bener-bener buku tulis gitu. Dan juga ada ballpoint. Ini sepertinya ballpoint yang lumayan mahal ya. Jadi kalian akan mendapatkan box ini dan nggak cuma box ini aja ya, box 5 years of AMD Ryzen aja. Kalian juga bakalan dapetin Bluetooth speaker yang dipersembahkan oleh Gigabyte Aorus. Totalnya kalau untuk Bluetooth speaker itu ada 10. Jadi untuk 5 orang akan mendapatkan ini plus 5 speaker berarti ya untuk 5 pemenang. 5 sisanya itu akan mendapatkan si Bluetooth speaker dari Gigabyte Aorus dan juga merchandise eksklusif dari Gaptek.id. Jadi total berarti ada 10 pemenang untuk giveaway kali ini. Untuk informasi lengkapnya seperti apa, cara ikutannya kayak gimana, silahkan kalian cek link di deskripsi. Di situ udah ada link Google Form buat kalian isi data diri dan juga jawab pertanyaannya. Dan habis itu sisanya gue akan gunain sistem undian. Jadi pastiin kalian ikutin cara-caranya semuanya. Kalau misalkan udah valid, sisanya kalian tinggal tunggu aja kalian menang apa enggak. Untuk pengumumannya itu nanti gue akan umumin di Instagram atau Facebooknya Gaptek.id ya. Entah itu lewat story atau lewat Instagram feeds. Jadi pantengin aja dan pastiin follow Instagram dari Gaptek.id. Oke, kita mulai kilas balik ke Ryzen generasi pertama. Ryzen generasi pertama ini yang bikin nama AMD kembali bersinar ya. Setelah lebih dari 5 tahun sebelumnya, itu kayak mati suri lah. Produk cuma refresh doang, bersaing juga nggak mampu, kacau pokoknya kacau. Tapi tiba-tiba muncul AMD Ryzen yang saat itu menjadi CPU kelas mainstream pertama yang punya 8 core 16 thread. IPC bagus, bahkan CPU-nya ini bisa ngalahin Intel Broadwell i yang saat itu berada di level HEDT. Saat itu juga AMD menggunakan soket baru ya, yaitu adalah soket AM4 beserta chipset terbaru juga, yaitu adalah chipset AMD 300 series. Ada A320 untuk kelas entry, nggak bisa overclock CPU di kelas ini, tapi memori bisa.
Lalu ada B350 bisa overclock CPU dan memori, tapi ada batasan dari segi I/O. Dan chipset teratasnya ada X370 yang memiliki fitur terlengkap untuk mengakomodir AMD Ryzen. PC yang gue gunain di belakang ini juga masih menggunakan chipset X370 dengan AMD Ryzen 7 2700X. Jadi sebenarnya AMD Ryzen yang gue pakai sampai saat ini bahkan masih generasi kedua dan ternyata masih capable aja buat gue pakai sehari-hari. Gue memang pakai untuk AMD Ryzen 5000 series, tapi AMD Ryzen 5000 series gue itu dipakai di PC testbed berbarengan dengan motherboard yang ada di sebelah gue ini. Gue pakai Ryzen 9 5950X untuk testbed gue. Saat perilisannya, AMD juga berkomitmen untuk menggunakan soket AM4 ini hingga 5 tahun ke depan. Dan chipset 300 series juga tetap berpotensi mendapatkan update untuk CPU AMD Ryzen selanjutnya. AMD cukup memenuhi janji tersebut karena bisa kita lihat bahkan chipset 300 series aja itu masih ada yang mendapatkan update BIOS hingga generasi terakhir untuk list CPU-nya. Tapi memang nggak semua chipset 300 series mendapatkan update tersebut. Karena sebenarnya chipset 300 series itu hanya mentok di sekitar AMD Ryzen 2000 series atau AMD Ryzen 3000 series saja. Oke, kita lanjut ke era chipset selanjutnya ya, yaitu adalah era chipset 400 series dari AMD. Yes, chipset 400 series ini hadir bertepatan dengan perilisan arsitektur Zen Plus alias Ryzen 2000 series. Hadir untuk memaksimalkan fitur-fitur terutama I/O untuk Zen Plus. Dan AMD juga menjanjikan bahwa chipset 400 series akan jauh lebih memiliki potensi upgrade dari 300 series. Sayangnya, chipset 400 series ini starting dari seri B. Jadi nggak ada tuh ya yang namanya chipset A420 untuk si 400 series ini. Keduanya mendukung untuk overclocking. Bedanya dari I/O dan konfigurasi motherboard di X470 juga tentu akan lebih baik. Chipset B450 bahkan yang paling banyak digunakan mungkin hingga saat ini. Karena harganya terjangkau, lalu chipset 400 series juga masih bisa menggunakan Ryzen generasi pertama, Ryzen 3000 series, 4000G series, bahkan sebagian motherboard ada yang mengizinkan untuk Ryzen 5000 series. Dan memasuki era terakhirnya yaitu adalah chipset 500 series, ini hadir dengan konsep baru. Motherboard pertama yang menghadirkan standar baru seperti PCIe Gen 4. Lalu di era ini AMD Ryzen juga udah bisa menembus kecepatan tinggi untuk memori DDR4. Nah, untuk 500 series ini lengkap serinya. Ada A520, ada B550, ada X570, bahkan hingga terakhir banget yaitu ada X570S. Chipset 500 series ini hadir bertepatan dengan perilisan dari AMD Ryzen 3000 series atau Zen 2 yang memang pada saat itu menjadi CPU pertama yang mengadopsi PCIe Gen 4. Lalu disusul dengan AMD Ryzen 5000 series yang dimana untuk si Zen 3 atau si AMD Ryzen 5000 series ini adalah hasil yang benar-benar udah dioptimalkan untuk proses fabrikasi 7 nanometer dari TSMC. Sehingga pada AMD Ryzen 5000 series mereka bisa membuat sebuah CPU mainstream bahkan hingga 16 core 32 thread pada AMD Ryzen 9 5950X. Sama seperti sebelumnya, chipset seri A cuma bisa overclock memori aja. Lalu untuk B550 ini mendukung overclocking, mendukung PCIe Gen 4 tapi hanya di LAN CPU. PCIe LAN yang ada di chipset masih tetap PCIe Gen 3. Cukup bisa dimanfaatkan buat yang sekedar pakai next gen GPU tapi NVMe masih mau tetap di Gen 3. Kalau mau full unlock itu ada X570. Jadi total PCIe LAN untuk Gen 4-nya banyak, bisa overclock dan rata-rata konfigurasi VRM-nya juga dikasih yang bagus-bagus. Tapi nggak lama dari perilisan AMD Ryzen 5000 series muncullah beberapa motherboard X570S. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan antara si X570 dan X570S? Di sini ada contohnya nih untuk motherboard X570S yaitu Gigabyte X570S Aorus Pro AX. Nah, yang belum kalian tahu adalah faktanya X570S itu sebenarnya nggak ada. Jadi by chipset, fitur, dan segala macamnya, ya ini chipset X570. X570S itu dihadirkan seperti sebuah refresh kali ya, untuk menyempurnakan dan mengoptimalkan lagi si chipset X570 ini. Terutama untuk standarisasi motherboard flagship yang kemungkinan besar akan menggunakan CPU 16 core seperti Ryzen 9 5950X. Lalu, kalau kalian ingat, rata-rata motherboard X570 itu bagian chipsetnya itu ada kipasnya, yang menandakan chipset X570 itu cukup panas. Dan by design jadi kurang oke juga. Tapi untuk X570S itu wajib fanless. Jadi gua rasa chipsetnya ini juga udah dibuat jauh lebih efisien.
sehingga nggak perlu fan tambahan lagi untuk ngejaga suhunya. Entah ini standarisasi baru dari AMD atau vendor motherboard yang melakukannya. Tapi untuk seri X570S juga rata-rata udah punya standar 6 layer untuk PCB-nya, RAM itu juga udah bisa sampai XMP 5400, lalu di rear I/O juga udah terdapat Wi-Fi 6 dan 2,5 Gbps LAN sebagai standar baru konektivitas. Chipset X570 itu punya PCIe Gen 4 di dalam chipsetnya. Gua rasa ini adalah salah satu penyebab chipset X570 memiliki panas yang lebih tinggi. Tapi untungnya hal tersebut udah diatasi dengan hadirnya X570S ini. Kalau di Aorus Pro AX sebenarnya bisa Thunderbolt juga, tapi cuma ada konektor device-nya aja di bagian dalam motherboard. Belum langsung hadir di rear I/O-nya. Lalu kalau kita bicarain mengenai VRM-nya, pembuktian sederhananya sebenarnya bisa dicek lewat VRM-nya. Saat menggunakan AMD Ryzen 9 5950X dan menjalankan Prime 95 Small FFT, suhu VRM bahkan nggak nyentuh angka 70. Jadi X570S didesain sedemikian rupa untuk membuat cooling system juga jadi lebih efisien dengan standar baru yang ditawarkan. Dan gua rasa itu cukup bisa menjawab sebenarnya sebeda apa X570S dan X570. Kalau kita bicara motherboard dari Aorus, ini juga lagi ada promosi Natal bersama, di mana kalian bisa mendapatkan crossbody bag dan juga Aorus t-shirt untuk setiap pembelian produk tertentu dari motherboard AMD seri X570 atau B550. Ini cuma berlaku sampai tanggal 25 Desember 2021 aja, dan hadiahnya kalian bisa redeem langsung di toko-toko tempat kalian beli, atau kalian bisa cek link di deskripsi untuk toko-toko mana aja yang bisa di redeem. Untuk informasi lengkapnya kalian bisa cek aja link di kolom deskripsi apabila kalian ingin mendapatkan bonus Natal bersama dari Gigabyte Aorus. Nah, itu mungkin recap dari gue ya untuk platform AMD Ryzen 5 tahun kebelakang mulai dari chipset 300 series sampai dengan X570S. Gue juga nggak sabar banget nungguin produk baru lagi dari AMD bakalan ada apa di tahun 2022 mendatang. Kita tungguin aja nanti karena AMD bakalan punya event besar juga di CES 2022, tepatnya pada bulan Januari 2022 nih. Jadi kita pantengin aja apakah ada CPU baru lagi atau ada GPU baru lagi. Sekali lagi juga gue ingetin ya, buat kalian yang kepingin untuk box 5 years old of AMD Ryzen ini, silakan kalian cek link di deskripsi. Nggak cuma ini aja, tapi juga ada Bluetooth speaker dari Gigabyte dan juga merchandise dari gaptek.id. Cek link di deskripsi, ikuti semua syaratnya, dan semoga kalian beruntung. Komen di bawah menurut kalian seperti apa nih AMD Ryzen ke depan, atau mungkin kalian juga pingin kilas balik AMD Ryzen ke belakang dan share pengalaman penggunaan kalian menggunakan AMD Ryzen. Silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Kalau kalian nggak kedapetan merchandise Gaptek, kalian juga bisa beli merchandise-nya gaptek.id ini. Itu linknya ada di kolom deskripsi juga ya. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.